Ya, pemirsa, salah satunya adalah dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana langkah ini ditujukan agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak lagi mengalami kebocoran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi Rp402,4 triliun. Sri Mulyani menyebut total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tengah menyiapkan strategi agar penyaluran subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg pada 2026 tepat sasaran. Ya, pemirsa, salah satunya adalah dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana langkah ini ditujukan agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak lagi mengalami kebocoran. Adapun kebocoran subsidi tersebut tidak lepas dari implementasi penyaluran subsidi yang sifatnya terbuka. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan menetapkan mekanisme penyaluran subsidi berdasarkan penggunanya. Adapun untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi. Kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain. Nah, nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan, namun sekarang masih. Ya, berikutnya pemirsa, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun. Total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi Rp402,4 triliun. Sri Mulyani menyebut total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Bendahara negara ini merinci anggaran untuk insentif perpajakan di tahun 2026 sebesar Rp16,7 triliun dan energi baru terbarukan atau EBT mencapai Rp37,5 triliun. Selain itu, untuk infrastruktur energi dianggarkan sebesar Rp4,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, serta dukungan lainnya senilai Rp600 miliar. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan. Dalam buku 2 nota keuangan disebutkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan energi. Salah satunya lifting minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, guna dapat mengembangkan produk keuangan, Bank Rakyat asal Malaysia melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Indonesia, yakni PT Batir Rakyat Abadi. Kerjasama ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga pendidik. Kumpulan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau Bank Rakyat telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Batir Rakyat Abadi di Hotel Mulia, Jakarta Pusat. Kerjasama ini dilakukan guna dapat menghadirkan personal finance atau pinjaman pembiayaan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga pendidik. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat mempromosikan Islamic produk yang terdapat di Bank Rakyat kepada masyarakat Indonesia. Abadi. Dalam kesepakatan ini kita akan mengeksplor dan mendevelop kemungkinan
pekerjaan membuat personal finance, payroll lending untuk kalangan pendidikan, khususnya guru dan dosen. Jadi itu titik mulai daripada kerjasama ini untuk mengembangkan produk-produk pinjaman, produk-produk perbankan, produk-produk perpinjaman untuk kalangan pendidikan di Indonesia. Ini merupakan MOU antara kedua-dua pihak dalam memeteraikan kerjasama di dalam bidang pembiayaan peribadi dan juga Arano di Indonesia. Dalam kerjasama ini, Bank Rakyat berusaha hati untuk berkongsi dari segi kepakaran serta ekosistem yang ada di Bank Rakyat untuk kita sama-sama mempromosikan Islamic products di Indonesia. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Ewan Benedict, yang menyaksikan langsung penandatanganan meyakini kerjasama antara Bank Rakyat dengan PT Batir Rakyat Abadi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dan rakyat Malaysia terutama dalam hal pembiayaan. Dan saya amat yakin kerjasama di antara Bank Rakyat dengan PT Abadi Rakyat ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun rakyat Indonesia dan juga rakyat Malaysia. Total aset yang dimiliki Bank Kerjasama Rakyat Malaysia hingga akhir tahun 2024 sebesar 122,92 miliar ringgit Malaysia. Aset ini pun berada di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia dan Regulasi Development Financial Institution Act 2022. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Emiten barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk siap melunasi pembayaran bunga dan pokok obligasi di tahun 2025. Ya, obligasi yang siap dilunasi tersebut yakni obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2020 seri C dengan nilai mencapai 295 miliar rupiah. Emiten barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk siap melunasi pembayaran bunga dan pokok obligasi berkelanjutan 2 Mayora Indah tahap 1 tahun 2020 seri C senilai 295 miliar rupiah. Korporat Sekretari PT Mayora Indah Tbk Yuni Gunawan menyebutkan, dana untuk melunasi bunga dan pokok obligasi akan menggunakan kas internal perusahaan. Adapun kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo pada 9 September 2025 mendatang. Manajemen Persero menyampaikan tidak ada keputusan atau hal penting lainnya yang akan dilakukan terkait penyiapan dana untuk pembayaran kewajiban tersebut. Sebagai catatan, Mayora mencatatkan kinerja penjualan yang meningkat di sepanjang semester 1 2025, namun dalam periode yang sama kinerja laba perusahaan justru terkoreksi. Melansir laporan keuangan, Mayora mampu mencatatkan pendapatan 17,79 triliun rupiah sepanjang semester 1 2025. Raihan itu meningkat 9,69% dari periode yang sama tahun lalu senilai 16,23 triliun rupiah. Dari segi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 1,16 triliun rupiah, turun 32,08% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,71 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.